Terkait seni potong rambut supaya tidak dipandang sebelah mata dan bisa naik kelas secara profesi, karena kami adalah profesi yang personal keterampilan. Volume kedua ini seperti apa? Kita mewadahi beberapa teman-teman untuk mengekspresikan kreasi mereka di dalam seni potong rambut, khususnya dari seluruh Indonesia, Mas. Mungkin kita mulai di Solo, dan secara nggak langsung kami bisa menghadirkan kurang lebih 200-an peserta yang sudah datang di acara ini, termasuk yang paling jauh adalah dari Pangkalan Bun, itu di Kalimantan. Untuk sejauh ini kita akan terus mengupayakan beberapa hal terkait seni potong rambut supaya tidak dipandang sebelah mata dan bisa naik kelas secara profesi, karena kami adalah profesi yang personal keterampilan. Melihat antusiasme peserta dari luar kota bahkan luar pulau, ini memang barbershop ini hal yang cukup menjanjikan ke depannya. Baik, sesuai dengan arahan pemerintah Kota Surakarta khususnya, bahwa kita akan menaikkan dari sisi konsep pariwisata di dalam sebuah event. Jadi termasuk ini juga salah satu cara kami untuk menghadirkan beberapa orang yang akan hadir ke Kota Solo khususnya terkait dengan beberapa pariwisata. Karena kemarin kami juga ngobrol bareng di Mangkunegaran bersama Gusti Bre terkait beberapa aspek yang harus kita tingkatkan. Kebanyakan di Solo kan event musik, dan kami memberikan suatu sentuhan baru, yaitu event dengan skala nasional dengan konsep seni potong rambut yang seperti halnya tidak biasa dilakukan di beberapa kota-kota lain. Prospek kedepannya luar biasa ya Mas ya terkait ini, karena menumbuhkan beberapa ekosistem baru, pendapatan baru, bahkan teman-teman juga bisa menjadikan sebuah pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang luar biasa Mas dari sisi pendapatan, seperti itu. Kalau untuk trennya memang meningkat ya Mas ya, apalagi after pandemi, karena di konsep-konsep ini teman-teman juga bisa upgrade skill. Ibaratnya dari mulai dia barbernya kecil, mereka mengikuti workshop dengan konsep yang secara nggak langsung dihadirkan pembicara nasional, mereka akan upgrade dan akhirnya bisa meningkatkan value dari sisi pendapatan, dan khususnya customer lebih kredibel atau lebih percaya lagi untuk datang ke barbershop yang mereka buat. Jadi sangat luar biasa buat impact-nya khusus untuk customer ya, dan di era sekarang. Dilihatnya di Kota Solo untuk barbershop seperti apa Mas? Untuk di Kota Solo beragam Mas, beragam, dan saat ini lewat Barber Club Event memang kita mewadahi teman-teman untuk sama-sama gegujengan barengan untuk meningkatkan dari sisi konsep profesi ini. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada apa, kita harus barengan karena ini adalah tumbuh bersama, besar bersama, dan kita bahagia bersama Mas. Lebih besarnya tuh terkait ke temanya. Kalau yang tadi dari 20 peserta tuh banyak sebenarnya nggak keluar dari tema gitu ya. Jadi kita fokus ke temanya, karena temanya Koma Hair, kita cari yang benar-benar semirip mungkin dengan Koma Hairnya. Yang kedua dari stylingnya. Jadi selain potongnya harus bagus, stylingnya juga menentukan apakah dia bisa jadi juara apa enggak. Mungkin ada masukan seperti apa ini buat barbershop muda dan apa yang baru merintis lah, apalagi lah untuk bisa tetap eksis gitu. Ya, sebenarnya profesi tukang cukur itu udah nggak bisa dipandang rendah gitu ya. Jadi dari penghasilan mereka udah dari UMR sebenarnya, lalu dari sisi pendidikan juga membuktikan gitu, walaupun mereka tidak bisa bersekolah tinggi, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa penghasilan dari tukang cukur itu perlu atau diperhitungkan gitu. Jadi untuk yang baru-baru memulai, jangan putus asa, karena ini yang namanya tukang cukur tuh butuh jam terbang, butuh pengalaman gitu ya. Semakin lama dia berkecimpung, semakin dia bergiat, pastinya penghasilan makin baik sih ke depan. Nah ini melihat itu seperti apa? Oh, sangat saat ini sangat terkejut lah dari yang kemarin, dari komunitas ya, khususnya komunitas
barbershopnya itu sepi, sekarang jadi antusias dalam acara ini rame banget Mas. Jadi untuk ekosistem perbarberan itu lebih hidup daripada tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Biasanya dari kalangan apa Mas yang datang Untuk yang datang di event ini di barbershop? di barbershop random sih Mas, dari anak kecil, SMA, dewasa sampai orang tua pun semua masuk. Jadi kita nggak memandang usia atau apapun untuk masuk ke barbershop kita. Dari Jogja Mas, sebagai kota pelajar dan juga banyak mahasiswa di sana ya. Nah ini apa juga cukup bisa menumbuhkan kuliah barbershop di sana? Kalau saya lihat selama ini cukup bagus ya Mas, perkembangannya sekarang, apalagi seperti mahasiswa sekarang udah melihat bahwa barbershop ini mulai bertumbuhnya dengan sangat bagus. Jadi mereka itu lebih kayak misalkan nggak pusing, mereka udah selesai kuliah udah bisa melihat bahwa peluang barbershop ini sangat bagus dan lebih tertuju ke arah situ. Artinya untuk ekspansi bisnisnya masih sangat luas ya? Masih sangat luas, Mas. Masih sangat luas. Buktinya sekarang hampir setiap pulau itu udah ada barbershop dan itu semua hampir rata ramai semua. Mas dari Semarang Mas, mungkin yang menariknya sebenarnya kalau kita dulu waktu kecil itu kan di potong Madura gitu, ada gambar tadi ya. Ada gambarnya. Nah, sekarang seperti apa Mas? Tren itu apa? Orang datang langsung Mas aku pengennya kayak gini. Jadi sekarang lebih dinamis dan bervariasi. Kebanyakan dari mereka yang datang itu sudah jarang tuh pakai yang poster itu ya. Jadi kebanyakan ya mereka dari buku kan udah modelnya katalog tuh sekarang. Atau online itu mereka datang, Mas kita potong, nunjukin tuh pakai HP tuh, pakai foto Mas kayak gini, atau malah ada yang nunjukin pakai video juga ada tuh. Malah yang pakai temannya, Mas kayak temanku ini Mas, gitu ada. Jadi memang gitu trennya sekarang. Malah dia datang, lu Mas mau ngapain? Nggak ada kepalanya Mas, tapi ya ini tapi ini Betul buta. nah itu kan sebenarnya. Nah itu jadi sekarang lebih dinamis. Jadi kalau masih ada barbershop atau pangkas tradisional saya menyebutnya yang ada di poster itu jarang ditunjuk Mas. Gitu ya. Pasti jarang ditunjuk. Karena itu kayak jadi panjangan aja, tapi malah mereka ini baik anak-anak remaja. Ya? Contoh model sendiri. Dia kayak lebih kritis. Jadi anak-anak SMP aja udah tahu Mas, main bola tuh nunjukin Mas potong kayak gini. Jadi mereka udah aware secara anak kecil tuh maunya kalau potong di barbershop. Bilang sama orang tuanya tuh saya maunya ke barbershop. Udah bisa bedain tuh barbershop sama tradisional gitu. Itu butuh maksudnya pelatihan juga Mas. Continue kayak gitu. Oh pasti harus butuh pelatihan, baik itu secara course atau internal course di barbershop maupun di luar eksternal. Kayak ini workshop nih, pelatihan eksternal. Bahkan saya di Semarang tuh Manik Klimis Barbershop ya, itu dia ada rutinitas kayak internal workshop di gerai saya. Jadi untuk upgrade skill masing-masing barber atau capster di tempat saya tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi ini sifatnya eksternal, bisa kita kirim. Kebetulan Mas hari ini kebetulan bareng dengan event dan kemarin habis event, makanya yang berangkat ya sama saya gitu. Oke.